Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Santo Paulus. Setelah peristiwa penyaliban, berbeda-beda pendapat tentang kondisi Yesus atau Nabi Isa. Ada yang menganggapnya mati di tiang salib. Keyakinan ini yang diinginkan oleh rabi-rabi Yahudi dan umatnya yang menolak Yesus. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Yesus atau Nabi Isa belum meninggal, tapi Allah telah menyelamatkannya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 157. Seperti apa perkembangan umat sepeninggal Yesus atau Nabi Isa? Yahudi terbelah. Umat Yahudi terbagi atas 3 golongan. Pertama, orang Yahudi yang meyakini kebenaran misi Yesus dan kemudian menjadi pengikut Yesus. Mereka ini disebut sebagai Nasrani, dan di antara mereka ada murid-murid yang setia yang disebut dalam Al-Quran sebagai Hawariyun. Quran Surah Asy-Syaff ayat 14. Dalam tulisan-tulisan ahli sejarah, golongan ini disebut sebagai Judeo-Christianity, Yahudi Kristen. Kedua, orang Yahudi yang memusuhi Yesus dan pengikutnya. Mereka ini pengikut rabi-rabi Yahudi. Merekalah yang ketika Pilatus memberikan pilihan antara Yesus dan Barabas, maka mereka lebih memilih Barabas untuk dibebaskan ketimbang Yesus. Matius 27 ayat 21-22, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketiga, orang yang bukan bangsa Israel dan mereka juga tidak menganut agama Yahudi. Mereka ini disebut dengan Goyim, Gentile. Umumnya kaum ini berasal dari Romawi dan daerah lain. Mereka memuja berhala atau banyak tuhan, sehingga disebut kaum pagan. Jati diri Paulus. Dalam perkembangannya muncul seorang bernama Paulus. Dialah yang mengubah keyakinan yang dibawa Yesus dengan wajah baru, yang sama sekali berbeda dengan keyakinan aslinya. Ironisnya, keyakinan inilah yang diikuti hingga detik ini oleh umat Kristen sedunia. Nama aslinya adalah Saul, lahir di Tarsus, Turki, kira-kira 2 tahun sebelum Masehi. Karena Yesus lahir kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, maka Paulus kira-kira berusia 8 tahun lebih muda daripada Yesus. Ayah Paulus berasal dari suku Benyamin, salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Saat itu di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah kuil dewa-dewi, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat digemari oleh orang-orang Yunani. Sejak muda Paulus sangat tertarik pada kebudayaan Yunani, terutama filsafatnya. Pada dirinya terkumpul 2 pengaruh, hukum Taurat dan filsafat Yunani. Sinkretisme. Secara formal, Paulus juga berguru pada Gamaliel, seorang ulama Yahudi yang amat terkenal di Yerusalem. Persinggungan pengaruh filsafat Yunani terhadap agama Yahudi di masa itu adalah hal yang umum. Aliran filsafat Yunani yang amat berpengaruh ketika itu adalah aliran Stoa yang panteistik, menganggap Tuhan dan makhluk merupakan suatu kesatuan yang sama zatnya dan hanya berbeda dalam penglihatan bentuk. Pencampuran antara ajaran filsafat Stoa dengan ajaran agama Yahudi terdapat pada filosof Yahudi Philo. Ia menganggap logos dari Stoa sebagai semacam malaikat yang tertinggi alias Roh Kudus. Philo hidup semasa dengan kehidupan Yesus dan Paulus. Paulus bukanlah orang Bethlehem, kota kelahiran Yesus, atau orang sekte Nazarene Nazorite, dan bukan pula orang Yerusalem. Ia tidak pernah berhubungan dengan lingkungan Yesus. Dia bukanlah murid Yesus, juga bukan pula pengikutnya.
Malah Bible sendiri mencatat Paulus merupakan musuh pengikut-pengikut Yesus dan ia bertindak sangat kejam sekali kepada mereka. Paulus hingga matinya tidak pernah menikah karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Menyusup Paulus menyatakan diri sebagai Rasul Yesus. Dia menemui para murid Yesus, mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kekuatan pengaruhnya. Dia memulai rencananya dengan menyebarkan ajarannya kepada orang-orang non-Yahudi. Karena merasa mendapat kemajuan, dia mencurahkan seluruh kemampuannya dan berhasil mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Ia memasukkan ide-ide filsafat Yunani ke dalam ajaran Yesus yang didapatkannya dari murid Yesus. Ajaran Yesus atau Nabi Isa adalah khusus hanya untuk Bani Israel. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Dan juga dalam Bible disebutkan dengan jelas sekali bahwa misi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 10 ayat 5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kebudayaan Yunani sangat berpengaruh luas di masyarakat tanah Yudea kala itu yang sekarang Palestina. Masuknya kebudayaan di bawah penjajah Romawi. Selain menjajah, merampok harta rakyat dan kekayaan alam, mereka juga menyebarkan ideologi mereka ke masyarakat Yahudi, yakni panteisme. Kalau kita pernah menonton film serial Hercules, di sanalah gambaran tentang ajaran panteisme. Ajaran yang menyembah pada banyak Tuhan. Ada yang disebut dengan Zeus, Tuhan tertinggi, Bapa semua Tuhan. Ada Hera, istri Zeus. Ares, Tuhan perang. Afrodite, Tuhan kecantikan. Dan masih banyak yang lain. Yang menarik di sini, Zeus mengawini perempuan bumi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang super kuat yang diberi nama Hercules. Dan dia dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Mengapa disebut menarik? Sosok pribadi Hercules ini sangat mirip dengan Yesus yang juga dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Memang kedatangan Yesus atau Nabi Isa adalah untuk menyelamatkan umat manusia, tapi bukan sebagai Tuhan yang hidup di tengah manusia seperti halnya Hercules. Nabi Isa hanyalah seorang manusia, utusan Allah, seorang nabi, seorang penunjuk jalan pada kebenaran yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran yang salah ini bahwa Yesus adalah Tuhan seperti halnya Hercules justru disebarluaskan oleh Paulus. Ajaran Yesus adalah menyembah pada Tuhan yang satu, tauhid. Sedangkan ajaran Paulus adalah bentuk turunan dari ajaran panteisme. Paulus mengajarkan Trinitas, 3 Tuhan, yakni bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Berikut adalah bagaimana sesungguhnya perbedaan ajaran Paulus dan Yesus. 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. 1. Ajaran Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah meminta disembah, Syamon dituhankan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 11 ayat 42. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 16,20.
kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus Kristen, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan ketimbang dengan Tuhan Allah Bapa. Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lebih menonjolkan Allah Bapa sebagai Tuhan yang Esa. 2. Ajaran Yesus ayat tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 18. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 20. Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Ajaran Paulus, Kristen mengutuk hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 24-25, Galatia 5 ayat 4, Roma 3 ayat 27-28, dan Efesus 2 ayat 15. 3. Ajaran Yesus, laki-laki harus khitan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 10-11. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kejadian 17 ayat 12, Kejadian 17 ayat 13, Kejadian 17 ayat 14, Kejadian 20 1 ayat 4. Ajaran Paulus ayat Kristen tidak mewajibkan khitan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus 7 ayat 19.
4. Ajaran Yesus. Tidak ada dosa waris. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Markus 10 ayat 14. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yehezkiel 18 ayat 20. Ajaran Paulus. Setiap orang mewarisi dosa Adam. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. NB. Oleh karena dosa warisan dari Adam tersebut, menurut Paulus, disalibnya Yesus konon untuk menebus dosa-dosa manusia. Kelima ajaran Yesus. Berpuasa, berwudhu, mengajarkan sujud serta berdoa ketika sedang sujud. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Matius 6 ayat 17. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40 ayat 31-32. Maka ia, Yesus, maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Bilangan 20 ayat 6, Kejadian 17 ayat 2 hingga 3. Ajaran Paulus. Bernyanyi di gereja, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. 6. Ajaran Yesus ayat melarang hidup mewah di dunia. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19-20. Ajaran Paulus ayat tidak ada larangan hidup mewah dalam ajaran Kristen. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. 7. Ajaran Yesus ayat meninggal dunia dibungkus kain kafan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Matius 27 ayat 59. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. Ajaran Paulus ayat meninggal dunia diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati. Misalnya, meninggalnya Paus Yohanes Paulus II, penyanyi Broweri Marantika, dan mantan Menko Equin Radius Prawiro. Ketiganya diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati sebelum dikubur. Kedelapan, ajaran Yesus ayat tidak membatalkan hukum rajam. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu, Yesus, tentang hal itu?
Yohanes 8 ayat 5. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8 ayat 7. Ajaran Paulus ayat, tidak ada hukum rajam dalam ajaran Kristen. Ajaran Kristen menolak hukum rajam karena ia adalah bagian dari hukum Taurat. Lihat kembali pernyataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 16, butir 2 di atas. 9. Ajaran Yesus ayat menerapkan hukum kisash. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 24. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Imamat 24 ayat 20. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Ajaran Paulus ayat membatalkan hukum kisash, menjerumuskan dalam perbudakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius 5 ayat 39 sampai 42. 10. Yesus tidak membuat agama baru. Lihat kembali pernyataan Yesus dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Butir 2 di atas. Namun Kristen adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, maka makin jelaslah. Umat Kristen saat ini adalah bukan penganut Yesus tapi Paulus. Mereka bukan Nasrani tetapi lebih tepat disebut Kristen. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami